lagi sembari santai sekarang. Santai banget memang sih. Ngobrol sore santai. Udah mulai belum nih? Oh, kameranya udah stay. Enggak, dilihat kameranya dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jumpa kembali Sobat Ngaso di sore hari ini di channel Tunanetra Peduli Bangsa, di acaranya namanya Ngaso, ngobrol sore santai, santai banget. Iya, ngobrol sore santai bersama saya Kang Maman di sore hari ini. Karena Kang Nana konon pindahan rumah ya, terus belum datang lagi ke yayasan, maka saya masih menggantikan posisi Kang Nana untuk ngasuh hari ini. Masih Kang Manto mendampingi saya di samping kanan saya. Selamat sore, assalamualaikum Kang Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, selamat sirot. Ya, grogi saya. Ini kameramen ditemenin ini sih. Sembari ngerokok lagi ya. Nikmat. Iya nggak apa-apa. Namanya juga ngaso, ya kan? Lagian nggak bulan puasa nggak apa-apa. Iya, tapi jangan lupa Sobat Ngaso like dan subscribe ya channel ini. Iya, subscribe gratis. Iya, subscribe gratis, nggak bayar. Like juga nggak bayar, komen juga nggak bayar. Pokoknya semua kalau sudah pakai kuota atau pakai wifi, ya jangan pelit-pelit katanya gitu ya. Bantu kami untuk terus berjuang, ya kan Kang Manto ya? Betul. Iya, kemarin kita bicara tentang negatif positifnya memakai pendamping, dan ternyata Kang Manto bilang tidak memakai pendamping itu lebih nyaman karena tidak dikejar target, kemudian dikejar waktu gitu kan. Terus kalau bilang kalau pakai pendamping, kalau lagi rame kita pengen minum, pengen ngaso, ayo cepet-cepet gitu kali ya, cepet mumpung lagi rame gitu kan. Tapi kan kita namanya tenaga itu ada capeknya, apalagi kadang-kadang pendamping nggak mau bawain tipnya ya. Kebanyakan di bawah kita sering. Tipnya kita yang bawa, kemudian mereka hanya nuntun saja, tiba-tiba minta 40% gitu ya. Tapi kira-kira nih, kalau teman-teman tunanetra masih terus ya tidak mau untuk mandiri, takut mandiri terus menggunakan pendamping, kira-kira akan di mata masyarakat itu akan lebih positif atau lebih negatif penilaiannya, Kang Manto? Kalau untuk masyarakat sendiri sih menurut saya tergantung ini mereka sih. Ada yang menyangka, oh ya dia pakai pendamping kasihan gitu ya, supaya mudah mungkin. Ya itu efek negatifnya yang kemarin saya bicara itu, yang menyangka disuruh yayasan lah itulah gitu. Jadi takutnya yayasan tunanetra kayak KTPB begini melindungi mereka gitu ya. Iya, betul. Kita mau nyuruh pengurusnya untuk mendampingi mereka gitu, padahal bukan ya. Padahal bukan. Tapi katanya sih ada juga Kang Manto, ada briefing pendamping, artinya ada orang yang mengkoordinir pendamping. Betul apa enggak sih? Kabarnya saya terima sih pernah saya terima. Gitu ya. Jadi memang ada ya yang mengkoordinir untuk menjadi pendamping. Kayak yang saya tahu itu, saya mah akan sebut saja ya, daerah Bojonggede itu masih banyak pendamping, apalagi pendamping sekarang muda-muda Kang Manto. Pendampingnya sekarang muda-muda, cewek lagi gitu kan. Itu di sisi agama sudah bukan muhrim ya kan. Kemudian kita berangkat pagi-pagi buta sudah berangkat, kemudian misalkan pulang sampai selepas isya, itu di mata masyarakat barangkali lebih jelek ya. Seorang tunanetra cowok membawa pendamping masih muda cewek, entah itu istri orang, entah itu bukan gitu kan. Soalnya kalau menurut agama sih gini sebenarnya, kita tunanetra nih, saya terutama ya yang sering alami, kalau kita dibawa orang lihat itu dipegang. Ya harus dipegang kan? Tidak bisa tidak, itu harus dipegang. Nah otomatis kita ya bersentuhan apa mungkin gitu ya
apa ya, bukan menyimpang, artinya kurang efektif lah menurut saya sih. Kurang efektif. Kurang efektif. Kemudian memang ya ini juga karena kan teman-teman yang turun di sebagai musisi jalanan itu rata-rata berpendidikan ya, sudah dilatih barangkali untuk OM, orientasi mobilitas, terus diajarkan kemandirian gitu kan. Tapi untuk apa ketika seperti itu masih pakai pendamping kan gitu ya? Memang sih gini, kemampuan tunanetra satu sama yang lain orientasi mungkin beda-beda. Beda-beda. Ada yang lincah, ada yang mungkin mau berjalan takut, ada yang mungkin biasa aja. Iya. Nah tapi kalau kita tidak mencoba semua juga tidak akan bisa. Iya. Seperti itu. Kalau kita tidak mencoba, lalu saya takut nih ke jalan banyak motor gini, tapi kalau nggak dicoba ya susah. Iya. Kemudian sebenarnya ada alternatif seperti teman-teman ada juga yang orientasi mobilitasnya jelek, cukup dianterin tukang ojek, dia bayar ojek kemudian dipangkalin. Iya. Pangkal nyanyi gitu kan, itu lebih efektif karena tidak ada pendamping, tidak ada ini, enak gitu kan, tidak dibagi hasilnya. Kalau seperti itu teman-teman saya di luar negeri, Malaysia ya, saya banyak kenalan seperti itu juga. Oh gitu. Jadi teman-teman di sana itu kan mereka membawa alat untuk cari duit. Kalau kita kan kecil-kecil nih, mereka 10 ke atas, jadi dia tidak bisa keliling. Kebanyakannya mangkal di tempat kuliner atau di tempat jual baju, di tempat ya seperti itu. Jadi dia punya berkualitas driver, gitu ya. Punya driver istilah mereka sebutnya. Misalnya jam 7 dia diantar, pukul 12 dijemput. Atau misalnya gini, ada saya pernah berbincang panjang. Jadi mereka pakai pendamping seperti ini caranya. Kalau pagi sendiri karena dia lokasinya kan tahu. Kalau sore karena katanya itu kalau di kita jongkok ya, jongkoknya itu posisinya berubah-ubah, jadi dia pakai pendamping. Nah caranya dia sampai ke lokasi ditetapkan, nah kamu udah mangkal di sini nih. Nah itu kan bisa dilakukan oleh teman-teman sebenarnya. Apalagi nanti pas sholat maghrib dia ke tempat itu, yuk sholat dulu. Udah maghrib dia disuruh nyanyi lagi, orangnya pergi kemana nggak tahu lah. Nanti pas waktunya pulang dijemput. Nah seperti itu. Itu lebih enak. Artinya lebih mandiri lah ya. Walaupun memang orientasi mobilitasnya atau OM-nya itu kurang bagus, tapi ada kemauan untuk mandiri. Saya pernah loh pada saat pengarahan di Bojonggede ada yang menanyakan kalau memang orientasinya tidak bisa, kemudian kita tidak berani, sudah biasa pakai pendamping, gimana? Saya sarankan untuk mangkal seperti itu, ternyata belum diterima juga. Malah justru ada kalimat YKTPB itu cemen tidak berani mendampingi, memberikan perlindungan kepada para pendamping. Sebenarnya bukan itu Kang Manto, karena memang di Perda kemudian di manapun anjuran pemerintah itu memang seperti itu. Kita tidak boleh seperti mengajak mereka orang-orang melek itu untuk malas. Sebenarnya mereka masih bisa toh jadi pemulung, masih bisa jadi pedagang, masih bisa kerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu gitu ya. Ya mungkin tujuan pemerintah seperti ini, khususnya DKI ya yang mengeluarkan perda seperti itu. Tidak bolehnya menggunakan pendamping itu mungkin tujuan aslinya mereka untuk supaya pertama supaya kita mandiri, keduanya supaya tidak mengenakan orang melihat. Nah itu satu, yang kedua bahwa image masyarakat atau pemerintah itu tunanetra dimanfaatkan oleh mereka yang awas gitu, yang mendampingi. Jadi mereka mencari duitnya itu memanfaatkan kita, ya kan? Eksploitasi namanya gitu ya. Jadi mereka itu jadi malas cari duit lagi, malas berusaha ketika tidak menjadi pendamping pada saat teman-teman tunanetra mencari nafkah, menjadi musisi jalanan. Itu ya sebenarnya itu sih sebenarnya. Makanya terus ada kasus lagi yang saya dengar, entah Kang Manto dengar apa enggak, pada saat ada Satpol PP atau Dinsos, pada saat teman-teman tunanetra dijangkau, pendampingnya ternyata lari, kabur, tidak bertanggung jawab, padahal hasilnya mau, jajan mau, kemana-mana, misalkan naik bajai, naik online itu, ongkosnya ngambil dari kolekan itu gitu kan.
Tapi mereka ketika saat ada Satpol PP, kita selaku tunanetra ditinggal karena nggak bisa lari. Mereka kabur duluan gitu kan. Betul. Ada yang seperti itu ya? Ada. Jadi intinya kalau kata bahasa Sunda itu cuma nyaah ka daging. Oh, nyaah ka daging. Intinya nyaah ka daging itu sayang sama duitnya aja. Tidak Iya, sayang sama raganya. Iya, maka dari itu, jadi teman-teman tunanetra juga harus mulai sadar bahwasanya image masyarakat itu tidak semua salah kalau kita dibilang dimanfaatkan oleh teman-teman yang menjadi pendamping itu tidak semua salah, karena buktinya pada saat ada Satpol PP, ada Dinsos, razia itu mereka kabur duluan, tunanetranya ditinggal gitu kan. Iya. Jadi Kang Manto, ini konten ini bukan menyudutkan siapapun, tapi ini memberikan pencerahan supaya lebih gamblang kenapa sih KTPB itu tidak pada saat mengeluarkan kartu bantuan perlindungan hukum, kemudian kita tidak mengizinkan atau tidak menerima orang-orang yang memakai pendamping itu seperti itu ya. Iya. Nah, oleh karena itu kepada Dinas Sosial kalau mau mengadakan penertiban, kemudian Satpol PP kalau mau mengadakan penertiban, untuk teman-teman yang membawa pendamping pada saat mengamen atau bernyanyi atau sebagai musisi jalanan, itu satu. Kemudian yang kedua, pakai pakaian tidak rapi, hanya tepuk tangan saja atau minta-minta saja. Iya, betul. Atau nyetel kaset saja, tidak ada karya ini. Tidak ada karyanya. Kemudian yang ketiga, melawan petugas itu bukan tanggung jawab YKTPB atau bukan binaan dari Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Itu ya. Jadi jangan sampai nanti walaupun ada kartunya, kemudian mereka bawa pendamping, kemudian dijangkau, kemudian ini adalah tanggung jawab dari yayasan, bukan. Itu mereka melanggar kesepakatan. Itu Kang Manto ya. Betul. Seperti itu. Jadi biar jelas gitu ya. Jadi biar jelas, karena memang ya sekarang ini kan banyak ya pengemis nakal juga. Mereka ngemis tinggal di kolong jembatan, ternyata asetnya malah sangat besar gitu ya. Karena pendapatannya gede ketika yang berkarya, bernyanyi gitu. Tapi biasa-biasa aja gitu ya. Nah itu memang sudah mungkin kondisinya seperti itu. Kita juga harus terus berusaha ya, jangan menyerah, tetap berkarya. Yang dagang kerupuk ya tetap mudah-mudahan sukses dengan dagangannya, laris gitu ya. Yang masih menjadi musisi jalanan, kalau memang ada pekerjaan yang lebih baik nantinya siapa takut gitu kan. Artinya kita itu menjadi musisi jalanan atau menjadi pengamen itu adalah alternatif saja atau pelarian istilahnya. Iya. Karena pijat itu sekarang sepi, banyak saingan. Ini juga perlu pembahasan lebih lanjut nantinya. Kita akan bahas dengan narasumber yang lain barangkali, Kang Manto. Ya. Tapi ini waktunya habis. Kita nanti akan ada satu session lagi untuk pembahasan lebih lanjut. Oke. Ya, terima kasih Kang Manto mendampingi saya Sama-sama. ngasuh di sore hari ini. Kita ngerokok bareng, kita minum bareng, kita curhat, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Terima kasih Kang Manto. Dan jangan lupa pemirsa, like dan subscribe sekali lagi agar kita terus bersemangat membuat konten-konten untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum.